Baik, kita lanjut untuk soal nomor 6 ya. Jadi perhatikan grafiknya, pernyataan yang benar tentang grafik di atas ya. Jadi kira-kira ini grafik pernyataan yang tepat yang mana kira-kira ya. Kita ke opsi A ditambah B bisa langsung membentuk P. Oke, kalau kita perhatikan A tambah B ini belum bisa, tidak bisa langsung membentuk P ya, karena dia harus fase transisi dulu ke C dulu, baru bisa membentuk P ya. Jadi A tambah B ini tidak bisa langsung ke P, jadi harus ke C dulu. Berarti opsi A salah. Kemudian kita ke opsi B, A tambah B membentuk P melalui dua kompleks teraktifkan, yaitu ini AB bintang dan C bintang ya. Oke, A tambah B membentuk P melalui dua kompleks teraktifkan. Betul sekali ya, ini AB bintang dan C bintang dulu yang dilewati. Jadi dua kompleks teraktifkan. Oke, berarti kita bisa simpulkan untuk soal nomor 6 ini jawabannya bravo ya. Nah, kita lihat untuk Charlie, reaksi A tambah B menuju P ya. A tambah B menuju P melepaskan energi sebesar EF. Jadi A tambah B menuju P itu katanya energi yang dilepas adalah EF. Ini jelas salah ya, energi yang dilepas itu adalah FD ya, F ke D. Kemudian reaksi A tambah B melepaskan energi F sampai D. Ini dia tidak melepas energi ya, ini reaksinya endoterm. Jadi dia grafiknya naik. Jadi bukan melepas tapi menyerap energi. Kemudian E, reaksi A tambah B menghasilkan C adalah reaksi eksoterm. A tambah B menghasilkan C adalah eksoterm. Ini jelas salah ya. Reaksinya adalah endoterm karena grafiknya naik. Oke, jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 6 adalah bravo. Kita masuk ke soal nomor 7 ya. Pembahasan soal nomor 7. Sebanyak 20 ml larutan KMNO4 0,2 molar tepat bereaksi dengan 80 ml larutan H2C2O4 sesuai persamaan kimia berikut ya. Oke. Volume gas CO2 yang dihasilkan diukur pada 0 derajat dan 76 cm raksa. Oke, jadi volume dari CO2. Nah, kalau misalnya kita mau menghitung volume CO2 berarti nanti bisa pakai perbandingan koefisien ya. Oke, kita hitung pada 0 derajat. Berarti 0 derajat pada keadaan standar ya. Jadi kita tulis dulu reaksinya ya. 2 MnO4 minus ditambah 5C2O4 2 minus ini ditambah 16H plus menghasilkan Mn2 plus ditambah 10CO2 ditambah 8H2O. Oke. Nah, pertama kita hitung dulu ya mol dari KMNO4. Ya, mol dari KMNO4 itu kan dia volumenya sebanyak 20 mili. Konsentrasinya 0,2 berarti molaritas kali volume 0,2 dikali volumenya 20 mili ya. Oke, dapatnya 4 milimol. Nah, sekarang kita bisa hitung mol dari CO2 dengan pakai perbandingan koefisien ya. Untuk koefisiennya 2 itu 4 milimol. Kalau koefisiennya 10, berarti molnya sama dengan 10 per 2 dikali 4 milimol ya. Ini kita coret 2, berarti 20 milimol ya. 20 milimol. 20 milimol itu sama dengan kalau kita ubah dalam mol ya. Oke, kita bagi 1000 berarti 0,02 mol. Nah, sekarang kita bisa hitung volume CO2 dalam keadaan standar ya. 0 derajat itu ke dalam keadaan standar yaitu mol dikali 22,4 liter. Molnya 0,02 dikali 22,4. Ini dapatnya 0,448 liter. Kayak gitu. Berarti jawaban yang tepat adalah delta untuk soal nomor 7. Baik, kita ke soal nomor 8 ya. Nah, untuk soal nomor 8 ini ada gambar yang disediakan ya. Gambar alfa itu untuk yang titik hitam itu basa kuat, kemudian titik putih itu Ha atau asam lemah ya. Oke, kalau misalnya kita lihat untuk gambar yang A, titik hitam dan putihnya itu jumlahnya sama ya. Jumlahnya sama yaitu sama-sama 6. Gitu ya. Ini kalau kita lihat jumlah titik hitamnya dan putihnya itu di gambar A itu sama. Kemudian untuk gambar B, titik putihnya itu lebih sedikit. Jadi asam lemahnya itu lebih kecil ya jumlah molnya daripada
basa kuatnya. Kalau yang ini asam lemahnya sama dengan basa kuatnya. Gitu. Kemudian kalau C itu titik putihnya lebih banyak, berarti asam lemahnya lebih banyak daripada basa kuatnya. Oke, kemudian pertanyaannya adalah, berdasarkan ilustrasi molekular di atas, apabila spesies-spesies tersebut dibiarkan bereaksi, ilustrasi molekular yang membentuk larutan penyangga adalah, oke, kalau misalnya senyawa asam ya, misalnya asam lemah kita reaksikan dengan basa kuat, ini kan hasilnya garam dan air ya. Oke, mula-mula bereaksi setimbang. Kalau misalnya kita mau membentuk larutan penyangga, berarti mol basa kuatnya ini harus lebih kecil dari asam lemahnya ya, karena mol asam lemah harus bersisa di sini. Ya, mol asam lemahnya berarti harus lebih besar dari basa kuatnya untuk membentuk larutan penyangga. Ya, kalau misalnya di sini 2 mol, di sini 3, berarti yang bereaksi kan 2. Sini 2, berarti bersisa 1, basa kuatnya habis, kayak gitu. Jadi asam lemahnya harus bersisa kalau misalnya kita mau membentuk larutan penyangga. Jadi berarti yang tepat antara A, B, dan C itu yang bisa membentuk larutan penyangga adalah Charlie. Ini gambar C. Kayak gitu ya, karena mol asam lemahnya lebih besar dari mol basa kuatnya. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah Charlie. Baik, kita lanjut untuk soal nomor 9 ya. Jadi perhatikan tabelnya. Manakah unsur-unsur yang jika berpasangan membentuk senyawa bersifat paling basa? Oke. Kalau misalnya kita lihat ya, di tabel itu ada unsur M, N, O, P, dan Q ya. Untuk unsur M itu punya nomor atom 4. Berarti ini kalau kita konfigurasikan 22 ya. Kemudian N itu 8, berarti 26. Kemudian oksigen itu 9, oksigen, sorry. Ini O ya, bukan oksigen. Ini 27. Kemudian unsur P itu 12, ini 282. Dan yang terakhir itu Q ya. Q itu 20, ini 2882. Oke. Kalau misalnya kita lihat ya, unsur yang bersifat basa itu adalah M ya. M itu terletak di golongan 2, kemudian P juga di golongan 2, dan Q juga di golongan 2. Oke, berarti kita fokus M, P, dan Q ya. Kalau misalnya M dengan N, ya M dengan N, berarti senyawa yang dibentuk kan M itu plus 2, N itu minus 2, berarti Mn ya. Oke. Kemudian M dengan O. M dengan O itu M plus 2, ya. Kemudian O ini minus 1, berarti senyawa yang dibentuk adalah MO2. Kemudian N dengan O. N dengan O itu N itu minus 2, kemudian O itu minus 1, berarti ini senyawa yang dibentuk adalah ikatan kovalen ya, yaitu NO2. Oke, kemudian N dengan P. N itu minus 2, kemudian P itu plus 2. Berarti senyawa yang dibentuk adalah PN ya. Kemudian P dengan Q. P dengan Q ini dia tidak membentuk senyawa ya, karena sama-sama logam ya. Ini golongan 2 juga, ini golongan 2 juga. Jadi kita bandingkan antara yang Mn dengan Pn ya, yang membentuk logam. Mn. Oke. Jadi kalau misalnya kita lihat sifat basa ya, antara M dengan N itu yang paling kuat adalah P ya. Jadi dari atas ke bawah di tabel periodik sifat basanya makin kuat ya. Sifat basanya makin kuat kayak gitu. Berarti jawaban yang tepat untuk soal nomor 9 adalah delta. Kita lanjut untuk soal nomor 10 ya. Oke. Reaksi yang tidak dapat menghasilkan asam asetat adalah, oke, reaksi yang pertama adalah yang tidak bisa menghasilkan asam asetat ya. Yang pertama itu oksidasi asetaldehid. Oke, asetaldehid berarti senyawa aldehid ya. Kalau aldehid itu kita oksidasi, hasilnya adalah asam karboksilat. Nah, kalau asam asetat itu kan punya gugus asam karboksilat. Jadi kalau asetaldehid itu dioksidasi ya, asetaldehid ini kita oksidasi.
itu hasilnya menghasilkan asam asetat ya, menghasilkan asam asetat. Kayak gitu. Jadi opsi A ini yang bisa menghasilkan asam asetat. Kemudian kita ke B, oksidasi etanol. Oke, etanol. Etanol kalau kita oksidasi ini alkohol primer ya, alkohol primer. Jadi kalau kita gambar kayak gini. Nah, ini kalau kita oksidasi hasilnya adalah aldehid dulu ya. Jadi aldehid dulu, aldehid kemudian baru dioksidasi hasilnya asam karboksilat. Nah, jadi dioksidasinya itu 2 kali. Jadi kayak gini. Sorry, ini kayak gini. Oke. Kemudian CH3, C rangkap 2O, OH. Oke. Jadi ini bisa ya menghasilkan asam asetat. Kemudian Charlie, hidrolisis asetalamina. Hidrolisis berarti maksudnya kita reaksikan dengan air ya. Asetalamina dengan air. Asetalamina ditambah H2O. Nah, ini juga bisa menghasilkan asam asetat ya, asam asetat, dan produk samping itu adalah amonia atau NH3 kayak gitu. Kemudian delta itu hidrolisis etil asetat. Oke, hidrolisis etil asetat. Berarti kita reaksikan dengan air ya. Hidrolisis itu direaksikan dengan air. Hasilnya adalah asam asetat dan produk sampingnya adalah etanol kayak gitu. Berarti jawaban yang tidak bisa menghasilkan asam asetat adalah E ya, oksidasi isopropanol. Jadi isopropanol. Ini kalau dioksidasi itu hasilnya senyawa keton kan propanol. Ini dia alkohol sekunder ya, alkohol sekunder. Kalau kita gambar kayak gini. Nah, ini kalau kita oksidasi hasilnya adalah ya, ini senyawa keton ya. Hasilnya senyawa keton, bukan asam karboksilat. Jadi jawaban yang tepat adalah E, yang tidak bisa menghasilkan asam asetat.